Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi manajemen bisnis kasir apotek Medical Lab. Besar harapan saya, sistem ini dapat membantu pihak apotek dalam mengoptimalkan pengolahan data, transaksi, dan stok obat agar menjadi jauh lebih efisien, akurat, dan terdigitalisasi. Berikut adalah demonstrasi sistem yang telah kami rancang. Untuk pertama-tama, kita membuka aplikasi XMPP. Di sini kita menyalakan dulu Apache NetBeans dan juga MySQL-nya. Lalu, jika kita ingin melihat database-nya, kita klik di bagian MySQL. Di sebelah kanannya ada bacanya admin. Kita klik. Lalu dia akan mengarah ke dalam database PHP MyAdmin. Nah, di sini sebelumnya kami telah menambahkan database dari aplikasi yang akan kita lihat nantinya. Di sini kita sudah memiliki database yaitu DB Apotik Jaya. Lalu di bagian strukturnya kita sudah memiliki tabel, di mana di dalam tabel ini ada beberapa kategori seperti ID obat, nama obat, lalu kategori obatnya, harga jual, stok, dan tanggal kadaluarsa. Oke, kita langsung saja melihat ke dalam codingannya dan juga bagaimana aplikasinya berjalan. Buka apa ciri-cirinya. Di sini untuk desain bagian obatnya atau bagian menu utamanya kira-kira seperti gambar berikut. Lalu untuk sistem transaksinya juga memiliki desain yaitu sebagai berikut. Oke, kita akan coba merankan hasil dari codingan ini. Nah, di sini di bagian menu utama dalam codingannya yaitu Apotek Medical Lab. Di sini ada ID obat. Nah, contoh di sini ada ID obat UBT 001 bernama paracetamol. Kategorinya dia ini obat pereda nyeri. Lalu harga jualnya ini berkisaran Rp5.000. Nah, stok yang dimiliki oleh Apotek Medical Lab ini ada 45. Lalu tanggal kadaluarsanya 2026, tanggal bulan 6, dan tanggal 4. Oke, untuk pertama-tama kita ke menu transaksinya terlebih dahulu. Di dalam menu transaksi ini kita bisa membuat, misal kita buat obat paracetamol tadi, OBT 001. Nah, di sini sistem mendeteksi saat kita masukkan ID obatnya, dia akan langsung menunjukkan nama obat dan juga harga jualnya. Nah, misal kita mau ubah lagi nih. Kita ubah jadi 04 deh. Nah, dia akan langsung mengkategorikan nama obatnya ini dan juga harganya. Jadi, pihak apoteknya tidak perlu lagi mengecek-ngecek ID obat 004 ini apa ya, ID obat 005 ini apa ya, gitu. Jadi kita sudah bisa langsung melihat apa nama obatnya dan juga harganya. Nah, lalu di jumlah beli. Kan di sini sistemnya transaksi ya. Nah, jumlah beli ini misal kita masukkan harga yang mau dibeli maksudnya jumlah yang mau dibeli itu misal kita masukkan 5 deh. Nah, sistemnya ini dia akan langsung mengakumulasikan jumlah yang dibeli dengan harga barang. Nah, lalu dia akan dihasilkan ke dalam total. Nah, lalu pihak dari apotek ini akan memasukkan jumlah pembayarannya. Nah, jadi misal saya di sini menjadi uh,
orang yang ada di dalam apotek ini. Nah, lalu ada si A ingin melakukan pembelian obat paracetamol berjumlah 5. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah uang yang diberikan ini misal 10.000 lah. Nah, uangnya bakalan kurang. Kenapa? Karena di sistem ini juga dia mendeteksi kalau misalnya harga yang keluar dari total, misalnya harga ini 25.000, lalu di pembayaran ini kita masukkan 10.000. Nah, sistemnya tidak akan bisa memproses. Nah, sistemnya tidak akan bisa memproses karena jumlah obat yang dibeli itu atau harganya itu tidak sesuai dengan hal tidak sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh pembelinya. Nah, jadi kita buatlah harganya ini 30.000 lah ya. Nah, 30.000. Jadi di sini juga dia langsung mendetek kalau misalnya 35.000 langsung dikurang dengan harga totalnya. Jadi 35.000 dikurang dengan 25.000 menjadi 5.000. Kita proses. Nah, di sini sistemnya juga akan memberikan stroke, tetapi untuk stroke secara fisiknya kami belum memberikan. Nah, karena ini juga masih demonstrasi, kami membuat stroke ini berbentuk digital. Jadi di sini kita bisa melihat detailnya, itu dia membeli nama obat paracetamol dengan harga 5.000, jumlah yang dibeli 5. Lalu total dari harga jumlah dan juga harga barangnya itu diakumulasikan ke totalnya menjadi 25.000. Lalu pembayaran yang diberikan oleh si pelanggan 30.000. Lalu sistemnya juga memberikan kembaliannya. Nah, di mana tadi seperti saya bilang totalnya dikurang dengan pembayaran yang langsung. Nah, di sini yang awalnya tadi stoknya ada 50, dia sudah berkurang. Nah, dia harus di-depres dulu ternyata. Di sini OBT 001 paracetamol, obat pereda nyeri, harga jual 5.000, stok barangnya yang awalnya tadi sebelumnya kita lihat 4, 45, sekarang sudah berkurang menjadi 40. Oke, lalu di sini kita ingin create suatu obat baru. Misal, kita create nama obatnya, ID obatnya kita buat OBT 009. Nah, oke. Nah, nama obat ini kita buat benzolak lah ya. Benzolak di mana benzolak ini dia mm, obat pereda jerawat. Kita ketik benzolak, lalu oke. Nah, dia akan ke kategorinya. Kategorinya tadi seperti saya bilang, obat ini meredakan dan jerawat ringan. Ringan. Sorry. Ringan. Nah, untuk kategorinya dia meredakan meredakan jerawat ringan. Oke. Lalu harga jualnya setelah yang saya tahu harga jual benzolak ini berkisaran harga 15.000. Ya oke, 15.000 kita okekan, lalu jumlah stok. Nah, stok yang kita punya di gudang itu ada berapa? Kita bisa memasukkan ini di dalam crate ini. Import ini sebelumnya, nah, kita masukkanlah harga jumlah stoknya itu lima 55 lah, 55 lah ya. 55, oke. Nah, lalu tanggal kadaluarsanya. Nah, untuk tanggal kadaluarsanya ini kita menginputnya dengan tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kita masukkan tahunnya 2027. Lalu untuk bulannya Juni tanggal 29. Oke.
dia akan langsung memberikan message di mana data obat berhasil ditambahkan. Kita bisa melihat di bawah sini kalau misalnya obat yang tadi kita create itu sudah tertambah ke dalam menu menu utama di apotik medical lab-nya. Lalu tidak karena tadi di sistem transaksinya dianya agak lelet untuk di bagian stoknya. Nah, untuk di bagian create-nya ini, kita juga bisa merefresh mana tahu sistemnya belum terupdate, kita menambahkan button refresh. Nah, lalu di menu update ini, nah sistemnya kita tidak bisa langsung mengklik update lalu memasukkan apa yang mau kita update, tetapi kita bisa menggunakan cara, misal saya mau mengupdate Benzola. Nah, di sini kita bisa mengupdate-nya di bagian harga jualnya dulu. Nah, harga jualnya misalnya kita mengalami kenaikan atau penurunan, kita buatlah harganya 6.000 lah ya. 16.000. Oke. Lalu di bagian stoknya kita kurangin menjadi 40. Nah, di bagian update tanggal kadaluarsanya kita buat dianya di eh 07.12. Nah, data benzolak berhasil diupdate. Nah, di sini yang awalnya data benzolaknya dianya itu harga jualnya itu 15.000, sekarang sudah berubah menjadi 16.000. Nah, jadi kalau misalnya kita masih kurang percaya, dia sudah maksudnya sistemnya ini belum berubah, kita bisa menggunakan button refresh. Oke, lalu di sini kita ada menambahkan fitur delete. Misal stok barang ini sudah habis nih, atau misalnya stok barangnya sudah kadaluarsa, kita bisa mendelete barang apa yang sudah kadaluarsa tersebut. Misal barang benzola ini kan tadi kan 2027 kita buat jadi bahan uji coba ya. Di benzola ini kita delete. Nah, dia akan memberitahukan konfirmasi apakah kita yakin ingin menghapus data obat 009, yaitu benzolak tadi. Nah, kita langsung klik yes. Nah, dia akan memberitahukan message lagi tuh, kalau misalnya data berhasil dihapus. Nah, jadi data yang awalnya kita tambahkan tadi benzolak di dalam menu utama apotek medical lab ini, dia akan langsung otomatis terhapus. Jadi kalau misalnya dianya betul belum terhapus tapi kita sudah mendelete, kita bisa klik tombol refresh-nya. Mana tuh ada sedikit eh, keterlambatan atau misalnya ngelang gitu di bagian sistemnya. Oke, lalu di bagian transaksinya tadi nih, dianya kan untuk ID obatnya ini kan kalau misalnya kita tambahkan 001 aja. Dia tidak akan mendetek tuh, tetapi kita harus penambahan OBT terlebih dahulu. Terserah mau OBT apa, 007, 005, maksudnya dia akan bisa besar ataupun kecil dia sistemnya bakal tetap mendetek. Lalu di bagian crate-nya, kita akan mencoba memasukkan OBT yang sama, 001. Nah, kita masukkan paracetamol. Paracetamol. Nah, dia tidak bisa. Kenapa? Karena data yang sebelumnya ada di dalam menu utama ini, dia tidak bisa berdouble. Karena datanya yang sebelumnya ada ingin kita buat baru, dia akan memberikan message di mana gagal ID atau nama obat sudah terdaftar. Nah, jadi di sini juga membantu agar misalnya ada kelalaian ingin memasukkan ID obat yang baru, sementara Aidoban ini masih ada nih, tetapi dianya hanya uh, ingin memasukkannya lagi gitu. Nah, sistemnya akan memberikan pemberitahuan kalau misalnya Aidoban ini sudah terdaftar. Lalu untuk menu update tadi ini ya kan, menu update di bagian paracetamol. Nah, untuk tanggalnya
Kita coba membuat tanggal misal eh gini, tahun, tahun kita buat ya, tahun 2026, bulan Juni, tanggal tanggal 12. Dia tidak akan bisa, kenapa? Datanya itu kan eh, di mana tanggal ini dia tuh cuman bisa menginput di bagian eh, angka saja, di bagian integernya. Jadi kalau untuk misalnya di bagian dia mau menambahkan eh, apa huruf, ya tidak akan bisa. Seperti message ya message yang ada pada layar berikut. Oke, nah karena ini dianya kami baru ingin merancang, dia jika ingin menampilkan hasil seperti tadi, dia harus mengakses run itu di bagian obat Java. Nah, di sini dia akan langsung keluar. Tapi kalau misalnya dia mau diakses dari transaksi ini, nah dia tidak akan langsung masuk ke menu utama, tetapi dia akan langsung masuk ke menu transaksi. Nah, baik. Lalu di sini kami ada menggunakan koneksinya seperti gambar berikut. Nah, sebelumnya kan kalau misalnya kita ingin mengkonekkan aplikasinya, kita harus mengkonekkannya dulu ke database lah ya. Nah, mana tahu kayak misalnya dia ingin menginput data, lalu ingin mengambil data di database, tentunya kita harus menginput dulu, tentunya kita harus mengkonekkan dulu di database-nya. Sini database-nya dia mengkonekkan menggunakan MySQL server localhost 3306. Lalu untuk JDBC-nya sekiranya dianya ada mengalami kegagalan seperti ini, kita bisa mengklik kanan lalu connect. Oke, nah ini akan terperbaiki. Nah, ini untuk di bagian database-nya, seperti database yang sebelumnya saya tunjukkan di bagian ya, MyAdmin tadi seperti ini, ya sama persis. Dimana artinya kalau di bagian server tadi di bagian database-nya dia sudah sama, dimana ada DB Apotek Jaya, informasi skema, kampus, MySQL. Nah, kita lihat di bagian sini. Ya, dia sudah sesuai. Berarti dia sudah sukses terkonek. Nah, sebelumnya kan kita kan ada mengubah-ubah tuh. Kita lihat di bagian sini. Apakah dia ada berubah atau tidak. Nah, kita lihat di bagian harga jualnya. Harga jualnya tadi kan 5.000. Lalu di bagian stoknya tadi kan awalnya ada 50 lalu kita lakukan transaksi sebanyak 5 stok yang dijual, dia berkurang di sini menjadi 45. Oke, mungkin demikian dari demonstrasi aplikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga sistem ini mampu memberikan kemudahan yang nyata bagi operasional di apotek Medical Lab ke depannya. Saya mohon maaf apabila terjadi kekurangan baik dalam penyampaian maupun fitur yang tersaji. Dan juga saya minta maaf jika misalnya saya ada pengucapan kata-kata yang berlibet dan juga kesalahan dalam saya mengetik tadi. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.